Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Arta. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai variasi somaklonal, yaitu variasi yang terjadi pada tumbuhan yang diperbanyak secara in vitro atau melalui kultur jaringan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai mutasi, yaitu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya variasi somaklonal. Penampakan fisik dari suatu organisme atau kita kenal dengan nama fenotip itu dipengaruhi oleh susunan materi genetiknya. Perubahan susunan materi genetik atau yang kita kenal dengan istilah mutasi dapat mengubah fenotip dari suatu organisme termasuk tumbuhan. Nah, mutasi itu dapat terjadi pada tingkat kromosom ataupun pada tingkat DNA. Mutasi pada tingkat kromosom itu dapat terjadi melalui dua proses. Yang pertama adalah perubahan jumlah kromosom, yang kedua adalah perubahan struktur. Perubahan jumlah kromosom itu dapat berupa bertambahnya jumlah salah satu kromosom, yang dikenal dengan istilah trisomi, atau berkurangnya salah satu kromosom. Ini dikenal dengan istilah monosomi. Nah, perubahan jumlah juga bisa terjadi akibat adanya perubahan set kromosom, ya, sehingga menghasilkan yang namanya poliploidi. Nah, sedangkan perubahan struktur dari kromosom itu dapat berupa delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen dari suatu kromosom, atau bisa juga terjadi duplikasi, yaitu penggandaan segmen tertentu dari suatu kromosom sehingga pasangan kromosom homolog itu menjadi tidak sama panjang, seperti terlihat pada gambar. Nah, perubahan struktur juga dapat terjadi akibat adanya peristiwa inversi, yaitu perubahan letak dari segmen kromosom. Dan yang terakhir adalah translokasi, yaitu berpindahnya segmen kromosom ke kromosom yang bukan homolognya. Perubahan jumlah kromosom dapat terjadi akibat adanya peristiwa yang dikenal dengan non-disjunction atau gagal berpisah. Pada kondisi normal, sel-sel yang melakukan meiosis itu akan memproduksi gamet, di mana setiap gamet akan memiliki satu salinan untuk setiap kromosom yang dimilikinya. Jika gagal berpisah terjadi pada meiosis 1, di sini kita akan bisa melihat terdapat dua tipe gamet yang terbentuk. Yang satu adalah gamet yang memiliki sepasang kromosom pada salah satu set kromosomnya, dan gamet yang lain itu kehilangan satu kromosomnya. Sedangkan apabila gagal berpisah terjadi pada meiosis 2, seperti terlihat pada gambar ini, maka kita akan memperoleh 3 jenis gamet, yaitu 2 gamet normal, kemudian 2 gamet yang abnormal, yaitu 1 gamet yang kehilangan salah satu kromosomnya dan 1 gamet yang memiliki sepasang kromosom homolog. Mutasi pada tingkat DNA terjadi akibat adanya perubahan susunan basa pada DNA. Perubahan urutan basa ini dapat terjadi akibat adanya pergantian basa ataupun adanya insersi, penambahan, ya, atau delesi, yaitu pengurangan basa pada DNA. Mutasi yang disebabkan oleh pergantian basa itu dapat memicu 3 proses. Yang pertama adalah mutasi yang bersifat nonsens. Jadi seperti terlihat pada gambar, ketika kodon lisin yang harusnya AAG di sini diganti kemudian basa pertamanya, yaitu basa A oleh U, maka dia menghasilkan kodon UAG. Nah, UAG ini adalah stop kodon. Ya, karena mutasi tidak memicu produksinya asam amino, maka mutasi ini disebut dengan nonsens. Nah, mutasi nonsens ini akan menyebabkan protein yang dihasilkan menjadi lebih pendek dari seharusnya. Tipe perubahan yang kedua adalah
perubahan susunan basa yang tidak disertai oleh perubahan asam amino atau yang dikenal dengan mutasi silence atau hening ya. Misalnya di sini fenilalanin pada organisme normal itu dikode oleh kodon UUU. Nah, apabila kemudian terjadi mutasi pada basa ketiga yang menghasilkan kodon UUC, maka kodon UUC ini akan tetap mengkode fenilalanin. Sehingga protein yang dihasilkan itu tidak akan mengalami perubahan asam amino. Nah, tipe mutasi yang ketiga ya, efeknya adalah missense. Ya. Mutasi missense ini akan menyebabkan terjadinya perubahan asam amino pada protein. Ya. Contohnya di sini kita bisa lihat, ya, apabila awalnya kodon lisin itu dikode oleh AAG dan kemudian basa pertama berganti menjadi A sehingga dia berubah kodonnya menjadi AUG, ya, berubahnya kodon AAG di sini menjadi AUG menyebabkan perubahan asam amino pada protein yang tadinya setelah metionin asam amino berikutnya adalah lisin, maka di sini setelah metionin ya, maka asam amino berikutnya adalah metionin karena memang AUG ini mengkode metionin. Jadi mutasi missense adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan susunan asam amino pada DNA. Nah, tapi yang harus dicatat di sini adalah perubahan asam aminonya hanya pada pada kodon yang mengalami mutasi. Mutasi yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan basa atau dikenal dengan istilah insersi atau delesi dapat memicu 3 hal. Yang pertama adalah frame shift mutation. Nah, apa itu frame shift mutation? Yaitu pergeseran pembacaan kodon. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ya, mutasi menyebabkan terjadinya perubahan total pada asam amino setelah titik mutasi itu terjadi. Hilang atau bertambahnya basa juga bisa memicu terjadinya stop kodon. Ya, seperti terlihat pada gambar ini, ya, di mana kodon AAG kemudian karena ada insersi di antara A dan G, ya, antara kodon pertama dengan kodon kedua, maka memicu terbentuknya stop kodon, yaitu UAA. Nah, stop kodon ini akan memicu protein yang dihasilkan menjadi lebih pendek. Nah, insersi juga bisa berupa insersi 3 basa sekaligus. Nah, kalau insersinya adalah insersi 3 basa sekaligus, maka ini akan menyebabkan terjadinya penambahan 1 asam amino ke protein. Sedangkan kalau delesi 3 basa akan menyebabkan berkurangnya 1 asam amino pada. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa variasi fenotip itu dapat terjadi melalui 2 hal. Yang pertama adalah adanya mutasi dan yang kedua akibat adanya peristiwa epigenetik. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah perubahan fenotip itu terjadi akibat adanya mutasi atau akibat adanya epigenetik? Untuk mengetahui adanya mutasi pada level kromosom, kita dapat menggunakan metode yang dikenal dengan nama analisis karyotype. Nah, di sini biasanya ujung akar dari tanaman itu diisolasi, kemudian dihambat proses pembelahannya sehingga dia akan terhenti pada fase metafase. Nah, selanjutnya kromosomnya diisolasi dan dianalisa. Nah, apabila terjadi perubahan jumlah kromosom pada tanaman, dapat disimpulkan bahwa tanaman tersebut mengalami mutasi, atau bisa juga dengan membandingkan susunan pita atau ukuran dari kromosom homolog. Nah, kalau ada kromosom homolog yang susunan pitanya berubah, ya ada kemungkinan dia mengalami inversi atau bisa juga mengalami translokasi. Ya, nah, kalau sedangkan 2 kromosom homolog kalau panjangnya berbeda, ya ada kemungkinan dia mengalami delesi, ya, duplikasi ataupun terjadi peristiwa translokasi. Untuk
melihat adanya mutasi pada tingkat DNA, maka dapat digunakan metode DNA fingerprint. Salah satunya yang banyak digunakan adalah metode RAPD. Di sini pada dasarnya, ketika DNA dari suatu organisme diisolasi dan kemudian diperbanyak menggunakan primer acak, menggunakan metode PCR, maka kita akan menghasilkan pola pita-pita yang unik seperti ini. Nah, andaikan misalnya ini adalah pola pita yang dihasilkan dari tanaman normal, maka jika ada pola pita yang berbeda dari pola pita tanaman normal dapat menunjukkan adanya peristiwa mutasi. Misalnya di sini ya pada pola pita mutan ini kita bisa lihat dia kehilangan pita yang paling atas ya. Jadi pita yang paling atas pada normal itu tidak ditemukan, dan pada mutan yang kedua terdapat pita tambahan ya jika dibandingkan dengan pola pita pada tanaman normal.